Setelah 21 hari bermalam di ruang tahanan Mapolda Aceh, 4 tersangka pengerusakan dan pengeroyokan kantor KONI Aceh Timur akhirnya bisa merayakan Idul Fitri 1445 Hijriah bersama keluarga. Permohonan penangguhan penahanan ini dikabulkan Kapolda Aceh. Hari itu Kamis 4 April 2024. Ditemani istri yang datang dari Kabupaten Aceh Timur, Sulaiman alias Haji Tole, M. Yahya YS, Herizal, dan Jailani, tampak sumringah saat menuju mobil pribadi mereka di halaman gedung Subdit 3 Jatanras, Mapolda Aceh di Banda Aceh. Haji Tole dan kawan-kawan dijemput istri dan kerabat setelah diperbolehkan pulang ke rumah menjalani sisa puasa Ramadan dan merayakan Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah bersama keluarga. Kesempatan tersebut terwujud setelah Kapolda Aceh Irjen Pol Ahmad Kartiko melalui Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Aceh Kombes Pol Ade Haryanto mengabulkan permohonan penangguhan penahanan yang diajukan Ketua Umum KONI Aceh Haji Kamarudin Abu Bakar atau Abu Razak. Bukan tanpa sebab Haji Tole dan kawan-kawan terpaksa berurusan dengan aparat kepolisian sebagai buntut dari kisru yang terjadi saat rapat pengurus cabang olahraga dan anggota KONI Kabupaten Aceh Timur pada Rabu sore 13 Maret 2024 lalu di Kota Idi, ibu kota Kabupaten Aceh Timur. Bayangkan, suasana yang semula tenang dan aman seketika berubah jadi ricuh. Kaca pecah terkena lemparan batu, meja terjatuh, kursi pun berterbangan. Akibat peristiwa ini, Ketua KONI Aceh Timur Firman Dandi hari itu juga membuat laporan polisi di Polres Aceh Timur. Tentu tak ada asap jika tidak ada api. Informasi yang berhasil dikumpulkan kontributor Modus Aceh.co di Aceh Timur menyebut, insiden ini muncul 1 hari menjelang dilaksanakan musyawarah olahraga kabupaten atau Musorkap KONI Aceh Timur yang dijadwalkan pada Kamis 14 Maret 2024 di Aula Serbaguna Komplek Pendopo Bupati Aceh Timur. Begitupun suasana tegang tersebut segera pulih setelah sejumlah orang membubarkan diri. Tak lama kemudian, aparat keamanan dari Polres Aceh Timur sudah berada di lokasi mengamankan situasi. Memang sejak Jumat 1 Maret 2024, panitia pelaksana telah membuka pendaftaran calon Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Aceh Timur periode 2024. Namun, sampai batas waktu terakhir pendaftaran yaitu Jumat sore 8 Maret 2024, hanya 2 kandidat calon Ketua Umum KONI Aceh Timur yang mendaftar. Mereka adalah Haji Hasbalah bin HM Taib atau yang akrab disapa Rocky, mantan Bupati Aceh Timur 2 periode. Ada juga Firman Dandi, Ketua KONI Aceh Timur yang telah menjabat sejak 4 tahun lalu. Aparatur Sipil Negara atau ASN yang dibesarkan Rocky ini pertama kali terpilih untuk masa kerja periode 2020 hingga 2024. Itu sebabnya Ketua Panitia Pendaftaran calon Ketua Umum KONI Aceh Timur Hasbi kepada media pers mengaku berkas dari kedua calon yang mendaftar telah resmi diterima dan dinyatakan telah mencukupi syarat. Dandi didukung 21 cabur, sedangkan Rocky didukung 12 cabur. Sementara batas dukungan untuk maju sebagai ketua minimal 9 suara atau cabur, kata Hasbi. Selanjutnya Hasbi mengatakan, panitia melakukan verifikasi berkas kembali dan akan mengumumkan pada Rabu 13 Maret 2024. Sedangkan pemilihan dijadwalkan pada Kamis 14 Maret 2024 di Aula Gedung Serbaguna Komplek Pendopo Bupati Aceh Timur. Begitupun pada Rabu sore saat tim panitia seleksi calon dan sejumlah pengurus cabur melakukan rapat. Diduga salah satu pendukung calon ketua umum tidak terima bahwa pelaksanaan pemilihan dilakukan pada Kamis 14 Maret 2024. Ini disebabkan ada 5 cabur yang dianggap telah berakhir masa kepengurusan sehingga tidak mendapatkan hak suara. Saat itu pendukung Rocky meminta agar pemilihan ketua yang direncanakan pada Kamis 14 Maret 2024 ditunda karena ada 5 pengurus cabur yang mendukung. SK-nya telah mati, sebut salah seorang peserta rapat. Tak hanya itu, melalui suratnya tanggal 10 Maret 2024, sejumlah pengurus harian dan pengcap telah meminta kepada pengurus KONI Aceh agar pelaksanaan musyawarah olahraga kabupaten atau Musorkap KONI Aceh Timur ditunda. Tapi permintaan tersebut tak dilaksanakan panitia pelaksana di bawah komando Firman Dandi.
karena dianggap terus berlangsung. Akibatnya sejumlah pengurus cabur pendukung Rocky datang ke kantor KONI dan mengamuk. Nah, benarkah kondisi ini sebagai salah satu cara Firman Dandi untuk kembali berkuasa sebagai Ketua Umum KONI Aceh Timur? Entahlah, sebab media ini belum menerima klarifikasi dan konfirmasi dari Firman Dandi. Itu sebabnya Haji Tole dan kawan-kawan dijerat pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Tak tinggal diam, melalui suratnya nomor 250/KONI Aceh-3 2024 tanggal 25 Maret 2024, Ketua Umum KONI Aceh Haji Kamarudin Abu Bakar atau Abu Razak kemudian mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada Kapolda Aceh di Banda Aceh. Permohonan tersebut diajukan, kata Abu Razak, mengingat bulan suci Ramadan serta Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Selain surat tadi, sebagai penjamin ada PJ Bupati Aceh Timur Mahyudin serta 3 ulama karismatik Aceh, yaitu Haji Muhammad Ali atau Abu Payapasi, Haji Abdul Wahab atau Abu Gede II, dan Haji Muhammad Jafar atau Abu Leng Angen. Berikutnya, usai menandatangani semua berkas dan syarat administrasi, keempat tersangka didampingi kuasa hukumnya Fajri, serta Muslim Rashid SH MKN, dan Samsul Bahri dari KONI Aceh bersiap-siap untuk kembali ke Aceh Timur. Mereka dijemput para istri dan anaknya. Yang jadi pertanyaan, mengapa PJ Bupati Aceh Timur dan 3 ulama karismatik tadi bersedia sebagai penjamin? Sebelumnya, memang sudah ada surat pribadi Haji Muhammad Ali di Payapasi atau Abu Payapasi kepada Firman Dandi. Abu mengaku terpanggil setelah mendengar permasalahan yang terjadi di Aceh Timur. Sebagai tokoh dan orang tua, Abu berharap kepada kedua belah pihak yang terlibat dalam kekisruhan di kantor KONI Aceh Timur dapat mencapai perdamaian dan melakukan islah. Respon Abu Payapasi disampaikan melalui surat resmi yang dikeluarkan Daya Bustanul Huda 16 Maret 2024. Tapi alih-alih mau berdamai, surat Abu Payapasi tadi justru dikesampingkan oleh Dandi. Dia tetap kekeh kasus ini diproses secara hukum. Sebagai orang tua dan ulama Aceh, sebenarnya terlalu kecil bagi Abu Payapasi berkirim surat pribadi kepada Dandi yang hanya berstatus seorang kepala bidang di jajaran Pemkab Aceh Timur. Berbeda jika Dandi seorang kepala dinas, jika tak elok disebut Muspida Plus, tentu ceritanya bisa beda. Tapi itulah sikap Abu Payapasi, dia ingin dan mau rakyat Aceh Timur tidak terpecah belah. Sebab tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, ibarat kata tak ada hujan yang tak reda. Berdasarkan informasi dari sejumlah sumber, selain Abu Payapasi, ketika itu PJ Bupati dan Setdakap Aceh Timur serta Dandim 0104 Aceh Timur juga telah memanggil dan meminta Dandi untuk menyelesaikan kasus ini secara damai dan kekeluargaan. Namun, lagi-lagi muncul dugaan bahwa Dandi menolaknya. Terkesan, dia memang benar-benar jemewah serta berada pada posisi yang bersih dan jujur. Sehingga 4 pengurus tadi memang pantas di kursi persakitan sebagai tersangka. Nah, sikap ngotot tadi telah menimbulkan berbagai persepsi dan asumsi negatif tentang sosok Firman Dandi. Setidaknya, dia telah meninggalkan bekas luka terhadap Haji Tole, ulama serta rakyat Aceh Timur khususnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi